Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Sunan At-Tirmidzi karya Imam Al-Hafidh Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 279 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan hadis nomor 80, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata tentang apa yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging unta, yang pada riwayat-riwayat sebelumnya disebutkan bukan daging unta ya, daging yang diolah atau dimasak dengan api, yang sebenarnya nanti kaitannya juga berkaitan dengan daging unta, karena dalam sebagian isyarat diolah dengan api ini kan umum, apakah daging kambing, sapi atau yang lainnya, termasuk tentunya di situ nanti pembahasannya daging unta. Dan tapi terkait dengan daging unta, ini pembahasan bab berikutnya. Intinya pada riwayat-riwayat sebelumnya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berwudu setelah memakan makanan yang diolah atau yang dimasak dengan menggunakan api. Sampai dalam riwayat yang lalu nomor hadis 79, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, sekalipun memakan thawri aqid, memakan keju, sekalipun makan keju ya, tetap diperintahkan untuk berwudu. Sehingga terjadi beberapa ikhtilaf, perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan hadis ini dan konsekuensi hukum yang terkandung di dalam hadis ini. Sebagian para ulama berpendapat ya diperintahkan untuk berwudu
tatkala memakan makanan yang dimasak menggunakan api. Namun kebanyakan para ulama mengatakan tidak. Kemudian dalil yang terakhir yang kita baca dari Jabir bin Abdullah, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke salah satu di antara rumah-rumah sahabat-sahabat Ansar, seorang wanita dari sahabat Ansar. Kemudian tuan rumah menyembelihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kambing, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan darinya, dan diberikan juga kurma atau rutab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memakan dari rutab tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk mengerjakan salat zuhur dan berwudu terlebih dahulu. Ini cerita awal yang seakan-akan mengisyaratkan bahwa perintah berwudu dari memakan makanan yang dimasak menggunakan api ini dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW. Namun Jabir melanjutkan ceritanya, ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam makan, ya, daging kambing. Fa'akala, beliau makan lagi, ya, artinya beliau kembali kemudian melanjutkan makan, kemudian beliau makan, kemudian salat asar, kata Jabir, falam walam yatawadda, ya. Setelah makan yang kedua, setelah makan daging kambing yang kedua yang diolah tentunya dimasak dengan menggunakan api, beliau mengerjakan salat asar, dan saat itu beliau tidak berwudu, ya. Maka pada ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allahu a'lam, sebagian para ulama mengatakan sebagaimana kita bacakan pada pertemuan yang lalu, ya, beliau berkata, ya, bahwa para ulama berpendapat bahwa berwudu dari memakan makanan yang dimasak menggunakan api, ya, ini memang dahulu diperintahkan oleh Rasulullah, akan tapi kemudian hukum ini dimansuh, hukum ini dihapus, ya. Beliau berkata, wa hada akhirul amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ka'anna hadzal haditsa nasikhun lil haditsil awwal, hadisul wudu mimma massatin nar. Ya, ini adalah akhir daripada apa yang disampaikan atau diceritakan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari dua perkara di atas. Yang pertama perintah berwudu, yang kedua tidak berwudu. Seakan-akan hadis ini adalah hadis yang menghapus hadis yang pertama berkaitan dengan perintah wudu setelah memakan masakan makanan yang dimasak dengan menggunakan api. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan telah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu bahwa hukum yang terakhir inilah yang sejalan dengan kemudahan syariat Islam, karena agama kita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas kemudahan. Banyak sekali ayat yang menjelaskan demikian, begitu juga dengan hadis. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan perkara yang berat atau sulit untuk kalian. Allah SWT juga berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Tidak ada dalam agama yang Allah perintahkan kalian melakukannya yang apa? Yang berat, yang menyusahkan, yang sulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu bil hanifiyyati samha." Aku diutus dengan membawa syariat yang hanif, yang lurus, syariat yang berjalan di atas tauhid, jauh dari kesyirikan, dan syariat yang samha, syariat yang sangat mudah. Bahkan beliau mengatakan, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Wala yushadda hadzal din ahadun illa ghalaba. Tidak ada seorang pun yang mempersulit dalam mengamalkan agama sendiri, ya, dengan sendirinya maka hamba tadi akan kalah. Ya, dengan sendirinya hamba tadi akan kalah. Karena kita lihat agama kita dalam semua sisinya, dalam perintahnya maupun larangannya, semuanya berasaskan kemudahan. Ya, semua berasaskan kemudahan, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan semua perintah-perintahnya itu semuanya mudah. Begitu juga, ya, dengan larangan-larangannya itu juga mudah.
Artinya Allah SWT melarang kita hanya dalam beberapa perkara yang secara naluri, secara tabiat, secara fitrah. Perkara yang dilarang itu juga dibenci oleh fitrah. Ya, dibenci oleh apa? Fitrah. Tidak ada sebuah larangan dalam Islam, tidak ada sebuah larangan dalam Islam kecuali kalau ditanya secara hati nurani, kecuali kita mengatakan ya memang layaknya memang dilarang, ya. Karenanya agama kita agama yang sejalan dengan fitrah. Ya, zina, kalaupun orang tak beragama, dia pasti akan mengatakan zina itu buruk. Ya, zina itu apa? Buruk. Allahumma kecuali kalau fitrahnya memang sudah apa? Sudah rusak. Ya, secara fitrah zina itu buruk. Secara fitrah mencuri itu jahat, buruk, jelek. Ya, minum khamar juga seperti itu. Karena dampak dari minum khamar itu adalah buruk. Ya, jadi secara fitrah itu dibenci, secara fitrah itu dikatakan tidak baik. Ya, tidak baik. Ya, dan ini bisa dilihat kalaupun seorang yang sudah dewasa melakukannya dan dia punya keturunan, punya anak, kemudian dia melakukan perbuatan dosa-dosa tadi, biasanya dia tidak mau anaknya melakukan hal yang sama. Ya, contoh seorang ayah selalu konsumsi sabu misalnya, pasti dia mengatakan pada anaknya, kamu jangan seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwa hal seperti itu adalah buruk secara fitrah, walaupun dia melakukan tapi alhamdulillah masih punya fitrah lurus dia. Ya, kemudian seorang ayah yang kerjanya mencuri misalnya, pasti dia mengatakan pada anaknya, kamu jangan mencuri. Karena secara fitrah itu dia buruk. Ini agama kita, ya. Jadi dibangun di atas apa? Kemudahan. Dan kalaupun dalam melaksanakan perkara yang mudah tersebut sulit bagi perorangan, per individu, maka biasanya Islam juga memberikan kemudahan berikutnya. Ya, tidak bisa berdiri saat sholat wajib, maka tidak mengapa sholat sambil duduk. Tak bisa duduk, sholat sambil berbaring. Ini kemudahan Islam. Dia sudah mudah. Ya, tapi tatkala ada kesulitan-kesulitan tertentu, Allah akan berikan kemudahan lagi. Bahkan kadangkala kemudahan itu bukan hanya dalam pelaksanaan, tapi kadangkala kemudahan itu sampai digugurkan kewajibannya. Kalau tidak apa? Mampu. Contoh puasa. Kalau kita sakit, ya silakan tidak puasa di bulan Ramadan. Nanti ganti di hari yang lainnya. Tapi kalau seandainya sakitnya itu sudah berat dan dokter mungkin dinyatakan tidak mungkin sembuh, ya maka langsung bayar apa? Fidyah saja. Orang yang sudah tua, yang tentunya tidak akan mungkin bisa kuat lagi untuk berpuasa, ya sudah bayar berfidyah, jangan dipaksakan. Ini kemudahan Islam. Jadi dia mudah, kemudian pada kondisi tertentu sulit diringankan, bahkan pada satu kondisi tertentu kadang-kala hukumnya ditiadakan bagi orang tadi. Ya, ini kemudahan dalam Islam. Bahkan dalam larangan, Allah melarang kita makan bangkai, Allah larang kita makan daging babi, Allah larang kita beberapa hal. Kalau pada kondisi tertentu, tingkat darurat, maka hal-hal yang dilarang itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Illa maqturirtum ilaih. Allah mengatakan diharamkan bagi kalian bangkai, diharamkan bagi kalian darah, diharamkan bagi kalian ini dan itu dari makanan-makanan, kecuali kata Allah kalau kamu terpaksa. Tidak ada makanan, kalau tidak makan maka akan mengancam keselamatan jiwamu, maka Allah SWT katakan tidak mengapa. Walaupun tentunya dengan aturan-aturannya, tidak boleh berlebihan, ya. Kesempatan pula dari dulu sudah kepingin misalnya kan. Ini subhanallah, ini agama kita. Karenanya ya Nabi SAW katakan ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Ya, agama ini mudah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita katakan bahwa hukum berwudu setelah memakan masakan yang diolah dengan api kemudian dihapus hukumnya, ini sejalan ya dengan kemudahan daripada agama kita, agama Islam. Berikutnya kita akan masuk ya bab majaa fil wudu min luhumil ibil. Bab apa-apa yang telah datang perintah wudu setelah memakan daging unta. Hadis nomor 81.
Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa makan daging unta biasanya diolah tetap menggunakan apa? Menggunakan api. Ya, ini kalau kita kembali ke masa Rasulullah SAW, mereka tidak mungkin memakannya kecuali dengan menggunakan api. Ya, berbeda dengan zaman kita, sebagaimana kita sebutkan kemarin, terkait dengan apakah ada perbedaan antara tegangan listrik dengan api. Ini kemarin kita jelaskan terkait dengan apa kemarin? Ada yang ingat? Raket nyamuk. Nah, sudah tahu jawabannya gimana? Ya, raket nyamuk. Nabi SAW mengatakan tidak boleh menyiksa makhluk dengan menggunakan api kecuali zat yang menciptakan api. Ini larangan ya. Kita tidak boleh membakar binatang hidup-hidup dengan menggunakan apa? Api. Semut kita bakar, ya, atau apalagi nyamuk kita bakar, atau lebah kita bakar, ya. Kalau diasapi boleh ya, tapi kalau dibakar nggak boleh. Ya, dibakar itu tidak boleh. Tidak boleh menyiksa makhluk dengan api kecuali zat yang menciptakan api. Jadi hak membakar makhluk yang masih hidup dengan api itu adalah hak Allah saja, tidak boleh yang lain. Karenanya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ada sekelompok orang yang menyimpang, sesat, mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, mencintai Ali berlebihan. Ya, ini sebagai fenomena atau kenyataan yang terjadi karena di zaman itu ada orang yang membenci siapa? Ali bin Abi Thalib. Biasanya paham di manusia itu yang terjadi, ada yang bertolak belakang dia pasti, ada yang berlebihan dalam menyikapi, ada yang meremehkan. Makanya ciri khas kebenaran itu di pertengahan. Ciri khas kebenaran itu di pertengahan. Tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Itu ciri khas. Makanya kalau kita lihat keyakinan-keyakinan ahlu sunnati wal jamaah dalam beberapa poin yang membedakan dengan kelompok-kelompok sesat, dia selalu berada di pertengahan, selalu adil dia. Ya, ada yang berlebihan membenci para sahabat, mencela mereka, merendahkan mereka, dan ada yang berlebihan dalam mencintai mereka, mengkultuskan mereka. Maka ahlu sunnah di pertengahan, mencintai, tidak berlebihan, dan juga tidak membenci. Ya. Maka di zaman itu banyak sekali orang yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya. Mungkin kalau kita, anak pribadi secara logika dulu selalu berpikir, masa sih ada orang membenci Ali bin Abi Thalib? Mencaci maki Ali bin Abi Thalib, masa iya? Ali itu anak pamannya siapa? Rasulullah SAW, menantunya Rasulullah, orang yang pertama kali masuk Islam. Keutamaannya itu sangat banyak sekali. Kok ada orang membenci Ali bin Abi Thalib? Secara logika, kalau Anda membaca tentang hadis-hadis tentang Ali bin Abi Thalib, kemudian fenomena yang terjadi di saat Ali masih hidup loh, di saat beliau masih hidup, ada orang yang mencaci beliau, mencela beliau. Maka subhanallah, ini salah satu di antara pertanyaan yang saya pikirkan secara logika, kok bisa seperti itu? Kiranya memang para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hidayah itu memang tidak bisa kita ukur dengan logika. Ini alhamdulillah. Kenapa kita mencintai Ali bin Abi Thalib? Kenapa kita mencintai semua para sahabat Rasulullah? Karena kita telah belajar bahwa ada di sana sabda-sabda Rasulullah yang menjelaskan bahwa mencintai mereka adalah bagian daripada iman, membenci mereka adalah haram. Itu sampai kepada kita hadis, kita belajar dan kita kemudian paham, sehingga akhirnya Allah berikan kepada kita hidayah, sehingga kita bisa bersikap dengan sikap yang benar terkait dengan mereka. Ya, tetap kita katakan, apakah Ali bin Abi Thalib maksum? Enggak, beliau tidak maksum, beliau manusia. Pasti ada juga ketergelinciran, ada juga kesalahan. Ya, layaknya manusia.
Tapi subhanallah kita belajar, diajarkan, ini hadisnya, ini sikap para ulamanya. Bahkan subhanallah, apa yang kita yakini, kita amalkan itu kalau dirunut itu sesuai dengan hadis, sesuai dengan praktek para ulama, sesuai dengan praktek tabi'in, kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga ini subhanallah nikmat besar tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebuah pemahaman, sebuah jalan yang kita tempuh yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hidayah para ikhwan. Hidayah. Nikmat yang sangat luar biasa. Karenanya disebutkan oleh para ulama, ya, aku tidak tahu, kata beliau, sehingga saya nama beliau adalah Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah. Beliau mengatakan, aku tidak tahu dari dua nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada aku, mana yang lebih harus aku syukuri. Pertama, Allah berikan aku petunjuk ke dalam Islam. Ini nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Kemudian yang kedua, aku tidak dijadikan oleh Allah sebagai salah satu di antara manusia yang masuk dalam kelompok sesat. Ini nikmat, dua nikmat ini saya nggak tahu mana yang paling harus disyukuri. Pertama, jadikan saya sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, muslim yang memiliki pemahaman yang benar, tidak sesat. Karena ada yang mengaku muslim, kemudian ada yang mengaku dia nabi, ada orang lain mengaku dia nabi, dia imani juga, dan dia mengaku apa? Muslim. Dia muslim, tapi dia mengakui nabi yang palsu. Ini berarti nikmatnya hilang dari dirinya. Makanya beliau mengatakan, saya tidak tahu, ya saya tidak tahu. Ya, dengan dua nikmat mana yang Allah berikan yang aku harus syukuri dari keduanya, lebih harus aku syukuri. Pertama, menjadi muslim, dan kemudian sebagai muslim yang tidak mengikuti paham-paham yang sesat. Ya, ini nikmat yang subhanallah para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karenanya sebagian mereka juga mengatakan di antara nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada seorang ajam. Ajam itu kita, non Arab yang jauh dari tempat kelahiran Rasulullah SAW, bahkan mungkin di awal-awal, hatta kita misalnya di awal-awal dulu tatkala kita belajar, kita juga tidak tahu bahasa Arab, kita tidak tahu nahwu dan sharaf, kita tidak tahu kaidah-kaidah ilmu, ya. Dan mayoritas orang-orang yang jauh dari tempat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kita semua, di antara nikmat besar yang Allah SWT berikan pada seorang ajam, seorang ajami, seorang awam, seorang yang tidak tahu apa-apa tentang agama, adalah tatkala Allah bimbing dia untuk bisa belajar kepada seorang guru yang memiliki paham ahlu sunnah wal jamaah. Ini nikmat. Ya, saya bayangkan perkataan para ulama ini dulu tatkala kita pertama kali belajar. Ya, kemudian jika seandainya dulu pertama kita belajar dari guru-guru yang mungkin memiliki pemahaman yang nyeleneh, kira-kira hasilnya gimana? Ya gitu juga kan, gitu kan. Hasilnya begitu juga. Alhamdulillah, Allah SWT bimbing kita sehingga kita belajar dari guru-guru kita yang baca Quran, ini tafsirnya, ini penjelasan para ulamanya, ini hadisnya, ini syarahnya, sehingga akhirnya ya kita sejalan dengan itu. Ini nikmat yang para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang hendaknya disyukuri oleh seorang hamba. Ya, ini tambahan faedah jauh ya. Saya juga udah bingung kembalinya kemana. Apa pembahasan kita sebelumnya ini? Hah? Bukan untanya, nggak nyambung. Hah? Oh, api. Oh iya, toh. Api. Terus api kenapa api? Ali Ali bin Abi Thalib. Ya, kita lanjutkan ya tadi. Ya, kalau sudah suruh ngomong kayak gini, ya baliknya itu nggak bisa. Gitu. Kebanyakan yang disampaikan. Semoga antum juga nggak bingung. Ya, nggak bingung untuk kembali. Intinya subhanallah, kadang-kala dalam pembahasan itu kita kaji, kita renungkan. Kiranya memang ilmu itu sangat luas. Semakin kita belajar, semakin bodoh kita. Ya, semakin belajar kita semakin bodoh. Ya, jadi mungkin kalau antum mendengar apa yang saya sampaikan,
luar biasa ilmunya. Tapi kalau saya mengkaji lagi, bodoh kali saya. Karena ilmu itu subhanallah, bagikan lautan tanpa apa? Tepi. Ini lagi faedah ya. Saya teringat kepada beberapa riwayat yang pernah kita baca, pernah kita hafal. Tatkala kita mengkaji surat Al-Kahfi terkait dengan ilmu, luasnya ilmu itu. Makanya seorang yang kalau ditanya tidak tahu, jangan coba-coba menjawab, tapi katakan Allahu a'lam. Kembalikan ilmu itu kepada yang maha berilmu, Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ditanya setelah dia kasih kajiannya Masya Allah luar biasa, maka ada yang bertanya, adakah orang yang lebih berilmu daripada anda? Itu pertanyaan kepada Nabi Musa. Apa jawaban Nabi Musa? Tidak ada, kata beliau. Maka Allah tegur. Kenapa dia tidak kembalikan ilmu itu kepada zat yang maha berilmu? Allahu a'lam. Allah lah yang maha tahu. Ada, kata Allah, hambaku yang lebih berilmu daripada kamu. Oh ya, ini pelajaran kepada Nabi Musa. Akhirnya beliau berangkat untuk menemui hamba tadi dan bertemulah dengan Khadir alaihi salam. Sampai benar, kiranya Musa di hadapan Khadir itu seperti orang yang bingung gitu. Hal-hal yang beliau itu tidak tahu gitu. Bertemu dengan naik sampan, naik perahu, ya kan? Sudahlah gratis, tapi malah dirusak perahunya. Ditanya, kamu ini gini. Nggak tahu beliau hikmah dibalik dirusaknya apa? Berarti bodoh dalam bab itu. Tidak tahu dalam bab itu. Ya. Kata bodoh ini agak payah juga nanti ya. Nanti Ustaz mengatakan Nabi Musa apa? Padahal jahil itu sebenarnya dalam bahasa Arab biasa saja, tidak tahu gitu. Nabi Musa tidak tahu hikmah dibalik, itu mungkin bahasa yang tepat ya supaya tidak disalahpahami. Nabi Musa tidak tahu hikmah dibalik dirusaknya kapal tadi oleh Nabi Khadir alaihi salam. Kemudian ketemu yang kedua dengan anak-anak yang sedang bermain. Tiba-tiba Nabi Khadir langsung menangkap salah satu di antara mereka dan membunuhnya. Nabi Musa nggak tahu juga hikmah di balik itu. Ya, karena dia menyoal lagi. Dan yang ketiga, memperbaiki sebuah bangunan di kampung atau di daerah yang semua penduduknya itu kikir, pelit, minta dijamu padahal mereka tamu, itu tidak mau mereka. Tapi dilihat ada bangunan yang hendak roboh, maka dia beli alatnya, dia perbaiki, ya kan? Maka Nabi Musa juga nggak tahu hikmah di balik itu. Sehingga disebutkan tatkala mereka sedang menaiki kapal, kemudian ada seekor burung yang memasukkan paruhnya ke dalam air laut, kemudian setelahnya mencabutnya lagi. Kemudian apa kata Khadir tatkala melihatnya? Wahai Musa, perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah adalah seperti burung itu. Tatkala dia masukkan paruhnya ke laut, dibandingkan dengan air yang sangat luas ini, di lautan ini yang sangat luas, yang tidak ada tepinya, yang kita lihat tidak ada ujungnya ini, maka ilmu kita hanya sebatas air yang melekat pada paruh burung tadi. Sedangkan ilmu Allah adalah lautan. Artinya tidak ada apa-apanya ilmu kita dibanding apa? Ilmu Allah. Karenanya Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidak ada ilmu yang diberikan pada kalian kecuali kata Allah sedikit sekali. Makanya kalimat Allahu a'lam itu mesti kita biasakan. Ya nggak mesti bahasa Arab. Allah yang maha tahu. Saya nggak tahu, Allah yang maha tahu. Ya, Allahu a'lam. Ini luasnya ilmu. Karena kalau kasih kajian, apalagi kajian ba'da subuh ini memang fresh gitu ya. Jadi otaknya itu masih cas gitu. Jadi kalau membahas sesuatu kita teringat hadis, teringat perkataan ulama. Tapi kalau sudah ba'da maghrib ya udahlah. Ya, ustadznya juga sudah nggak fresh, apalagi antum kan gitu kan. Baik, alhamdulillah. Baik, kita kembali kepada apa yang dilakukan Ali kepada kelompok yang mengkultuskan Ali. Ada kelompok yang membenci, ada kelompok yang
mengkultuskan. Sampai pengkultusan mereka pada Ali sampai pada tingkat yang tidak diterima oleh logika. Menuhankan Ali. Nah, itu dia. Coba bayangkan. Menganggap Ali itu Tuhan. Ada kelompok di bawah mereka mengatakan Ali itu sebenarnya nabi. Cuman Jibril salah alamat menurunkan wahyu. Itu ada yang memahami demikian dan mengaku muslim juga. Jadi surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu 5 ayat yang turun di Gua Hira itu salah alamat Jibril. Ada pula Jibril salah alamat. Emangnya Jibril itu Gojek ya atau apa? Ini pemahaman yang secara logika kita nggak akan terima ini. Kenapa nggak terima? Karena kita punya ilmu. Kita sudah diajarkan ilmu, alhamdulillah. Kita tolaknya pemahaman seperti ini. Makanya ilmu itu luar biasa para ikhwan. Maka harus tetap belajar, kita tetap belajar sehingga paham-paham yang nggak benar itu yang menolaknya adalah ilmu kita. Tapi kalau kita bodoh, tak punya ilmu, ya semuanya kita benarkan. Itu saya sebutkan tadi, nabi palsu pun dibenarkan. Ada seorang wanita mengaku nabi, kemudian mengaku Jibril pula, ada pula yang membenarkan. Kan aneh gitu. Aneh. Kenapa? Karena nggak punya benteng, nggak punya benteng ilmu. Ya, demikian para ikhwah. Jadi mengkultuskan Ali, sehingga apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali menghukum mereka dengan membakar mereka. Nah, maka Abdullah bin Abbas kala itu mengatakan, jika aku yang punya wewenang, maka aku tidak akan melakukannya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang boleh menghukum makhluk dengan api kecuali zat yang menciptakan Nabi. Ini hukum dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari beberapa sahabat. Maka disebutkan dalam sebagian riwayat, Ali akhirnya mengurungkan niatnya untuk membakar mereka. Ya, ini kelompok yang kultus terhadap siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Maka kemarin kita sebutkan membakar dengan menggunakan api dan membakar dengan menggunakan listrik. Apakah itu sama atau tidak? Sama atau tidak? Karena dulu mereka masak itu pasti menggunakan api, nggak mungkin menggunakan sarana yang lainnya. Karena memang tidak ada saat itu sarana untuk memasak kecuali apa? Api. Kalau kita sekarang bisa pakai listrik, maka masak nasi pakai listrik, ya. Goreng pakai listrik, bakar pakai listrik, ya. Apakah ini sama? Maka kemarin sudah kita sebutkan, ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tidak sama. Maka raket nyamuk itu ada yang membolehkan, ada yang melarangnya, karena mereka mengatakan tegangan listrik itu tidak bisa disamakan dari semua sisinya dengan apa? Dengan api, tidak bisa disamakan. Walaupun kadang-kala baunya sama, ini sama-sama gosong, ya. Di bawah sinar matahari pun kadang sama juga, ya. Sama-sama apa? Sama-sama gosong juga. Tapi intinya sebagian menyamakan, sebagian membedakan. Karena ya para ikhwah dan akhwat yang muliakan dan dirahmati Allah, kembali kepada luhumul ibil. Ya, baru teringat saya bahwa kaitan pembahasan kita yang panjang tadi berkaitan dengan hukum asalnya berwudu dari setiap makan diolah menggunakan api, masuk sebenarnya apa? Daging unta sebenarnya. Masuk sebenarnya daging unta. Karena saat itu makan daging unta tidak mungkin kecuali dengan dimasak terlebih dahulu menggunakan apa? Menggunakan api. Sebenarnya masuk daging unta, kan tapi daging unta ini memiliki riwayat yang lebih khusus. Riwayat yang lebih khusus. Baik, unta tahu kan? Hah? Tahu unta kan? Nanti bingung pula ya. Unta itu apa sih Ustaz? Kue kah, binatang kah, atau unta ya? Ini binatang yang Allah sendiri dalam Al-Quran mengajak kita untuk memperhatikan keajaiban penciptaan apa? Unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Apa keanehan unta? Keajaiban dalam penciptaan unta banyak sekali. Apa satu? Hah? Haus.
tahan haus, tahan panas kakinya, perutnya, apalagi nggak banyak berarti. Iya, banyaklah. Dah. Cuman kadang-kadang mungkin antum belum terbayang. Ini maksud saya tanya demikian. Saya ingin sampaikan sebuah riwayat yang agak aneh. Mau nggak? Mau ya. Karena biasanya kita suka yang aneh-aneh ya. Nabi bersabda bahwasanya unta itu diciptakan dari jin. Pernah dengar? Belum ya? Nah, itu dia. Dia adalah jin dan diciptakan dari jin. Dalam mengkaji hadis ini, ya, para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan memang ia diciptakan dari asal muasal diciptakannya jin. Jadi nenek unta yang dulu itu, nenek moyang unta itu bahan penciptaannya itu dari api, bukan dari tanah. Paham ya? Karena jin itu diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Ini cerita awalnya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi dia, kata Rasulullah SAW, unta itu diciptakan asal muasalnya dari api, sebagaimana jin diciptakan dari apa? Dari api. Jadi memang hakikatnya seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dia dari jin atau diciptakan dari jin, maksudnya tabiatnya seperti jin, tabiatnya seperti syaitan. Makanya kalau dia marah, suaranya gimana, reaksinya gimana, itu persis seperti apa? Seperti bahasa kita, kesetanan dia gitu. Jadi kayak setan. Kita belum pernah lihat setan apa? Marah kan gitu kan. Tapi kalau ada orang yang berlebihan, kayak kesetanan dia gitu. Emangnya kalau setan marah gitu ya? Kan belum pernah lihat kita. Tapi begitulah dia, ibil itu kalau lagi marah, unta itu kalau lagi marah, itu memang luar biasa. Ya, jadi sebagian mengatakan tabiatnya, keadaannya, sehingga Nabi SAW katakan dia diciptakan dari itu dan dia selalu ditemani oleh syaitan. Dia selalu ditemani oleh apa? Oleh syaitan. Ini ibil. Jadi di antara dua pendapat ulama dalam memahami hadis tadi, tetap kita bisa memahami sebuah hikmah di balik itu, kalau walaupun nanti ada khilaf terkait dengan hukum berwudu setelah mengkonsumsi daging unta. Kita bisa memahami, Allahu a'lam, mungkin hikmah, karena mengetahui hikmah dari sebuah hukum ini tidak mesti. Maksud tidak mesti ini, tidaklah harus seorang tatkala ada perintah, ada larangan, dia tahu hikmah di balik perintah dan hikmah di balik larangan. Tapi mengkajinya, mencoba untuk memahaminya, yaitu bagus saja. Tapi jangan sampai hikmah tadi jadikan sebagai tolak ukur untuk diamalkan sebuah hukum. Contoh, apa hikmah di balik diharamkannya daging babi? Daging babi haram tidak? Haram, jelas dengan nas Quran. Walahmul khinzir, diharamkan atas kamu daging babi. Bangkai halal atau haram? Haram. Ya, dibangkai darat dia. Bangkai binatang darat itu haram. Kalau bangkai air atau binatang yang hidup di air sudah kita jelaskan, itu halal. Dia mati tidak disembelih, halal. Tapi kalau binatang darat yang halal, maka penghalalannya harus disembelih. Kalau dia mati karena dilempar batu, dia mati terjatuh dari tempat yang tinggi, mati karena tertimpa, ya, mati karena tenggelam, mati karena dicekik, ini bangkai, haram. Ini jelas kita tahu hukumnya seperti itu. Baik. Hikmah dibalik diharamkannya bangkai itu apa? Kenapa bangkai haram? Kenapa bangkai haram? Ada yang tahu kenapa bangkai haram? Penyakit. Kalau muncul sebuah penelitian bahwa bangkai itu tidak menimbulkan penyakit, halalkah dia? Oh, gitu dia. Ini dia hikmah.
Ya, babi, daging babi haram dalam Islam. Apa hikmah? Kenapa diharamkan? Ada cacing pita yang tidak bisa mati tatkala dia dimasak. Berapa derajat pun api yang digunakan untuk masak itu, cacing pita itu tidak mati. Itulah hikmah kenapa daging babi apa? Haram. Baik, kalau nanti ada sebuah teknologi dalam memasak bisa mematikan itu komponen, jadi halal. Nah, kan gitu. Ini hikmah. Kenapa zina diharamkan dalam Islam? Ada sebagian mengatakan ya karena melakukan sebuah tindakan dengan memaksa. Ya kalau suka sama suka, jadi halal. Makanya para ikhwan dan akhwat, sebuah perintah dan sebuah larangan itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah memerintahkan suatu kosong daripada tujuan yang baik. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari suatu kosong dari keburukan. Itu nggak mungkin. Pasti ada hikmah. Namun hikmah tadi kadang kita bisa tahu, kadang tidak. Mau tahu mau tidak, kita tetap sami'na wa ata'na. Jadi jangan sampai kita beribadah kepada Allah, mau melakukan sebuah perintah, kalau tahu hikmahnya diperintah. Apa hikmahnya? Kalau enggak sia-sialah itu, saya tidak akan melakukannya. Enggak boleh. Wa ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada ucapan yang pantas diucapkan oleh orang yang beriman tatkala diseru untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah kecuali mengatakan sami'na wa ata'na, tanpa harus tahu hikmahnya apa di balik perintah tadi. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT terkait dengan hikmah. Maka sebagian para ulama mengkaji kenapa ada perintah untuk berwudu setelah mengkonsumsi memakan daging unta. Dua pendapat yang kita sebutkan tadi mungkin itulah hikmahnya, walaupun kita tidak bisa pastikan itulah satu-satu hikmahnya. Jadi bisa saja karena dia diciptakan dari api, yang api itu dinginnya, padamnya dengan apa? Dengan air. Padamnya dengan air. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa marah itu dari syaitan. Marah itu dari syaitan. Maka untuk memadamkan amarah, emosi tadi yang dia kata Rasul dari syaitan, syaitan diciptakan dari api, maka Nabi perintahkan kita berwudu. Nabi perintahkan kita berwudu untuk menurunkan itu. Unsur api itu diturunkan dengan apa? Air. Maka kalau ia diciptakan dari api, setelah makannya ini ada pengaruh di tubuh kita, maka diperintahkan wudu untuk menetralkanlah bahasa kita. Ya. Atau kalau tabiatnya syaitan, kita makan sesuatu itu kan berpengaruh di tubuh. Berpengaruh di tubuh kita, berpengaruh di perilaku kita, berpengaruh pada keadaan kita sehari-hari. Apa yang kita konsumsi itu akan berpengaruh. Ini sering kita sampaikan. Kalau tidak percaya, coba dicoba. 1 tahun vegetarian. Tapi jangan haramkan ya, karena dalam Islam kan mengharamkan sesuatu itu hak Allah. Tapi kita tahun ini saya jadi apa? Vegetarian. Itu perilakunya agak berbeda nanti. Lembut, gimana gitu ya. Atau 1 tahun saya tekad setiap tahunnya saya makan daging, setiap harinya saya makan daging unta. Wah, itu lain itu nanti. Oh, lain ini ya gitu. Karena orang itu akan terpengaruh dengan yang dia makan, terpengaruh dengan kondisi sekitarnya. Makanya dikenal di bangsa Arab, penggembala unta dengan penggembala kambing itu beda tabiatnya. Beda. Penggembala unta itu ya kayak unta lah. Ngeri, takut ya gitu ya. Makanya ada istilah di perang Badar ya. Tak kajian subuh ini tak kemana-mana ya. Iya. Hadisnya belum dibaca nih. Hah? Ini biar apa namanya? Refresh ya, karena kontrol Allah tadi malam juga kita baru
baru pulang ya dari mana? Tebing. Jadi sampai rumah itu kurang lebih jam 12 mungkin atau setengah 1. Ya, sampai terlupakan juga taklim ini. Taklim ya. Makanya agak terlambat. Baik. Apa tadi? Hah? Antum kan bingung kayaknya ya. Hah? Perang Badar. Baik, jadi di perang Badar itu, jadi di saat kaum muslimin belum lagi ketemu, karena tujuan pasukan perang Badar berangkat kan untuk menyelamatkan kafilah dagang. Rasulullah SAW keluar dari dari Madinah untuk menghadang kafilah dagang ini. Jadi tujuannya bukan ingin berperang, kontak senjata secara langsung antara pasukan Mekah dengan pasukan Madinah. Madinah keluar hanya menghadang kafilah dagang. Karenanya Nabi SAW hanya membawa 300 sekian belas pasukan dengan peralatan sekedarnya. Karena yang dihadang hanya kafilah dagang, yang dikawal hanya 40 orang. Yang dikawal hanya 40 orang. Jadi tidak perlu menurunkan kekuatan secara penuh. Qadarullah kafilah dagang ini kirim surat ke Mekah karena Abu Sufyan sudah memastikan sekitar jalur perdagangan ini di sini ada pasukan Muhammad, karena ada beberapa kotoran-kotoran unta yang dipakai oleh manusia satu kendaraan itu ada biji-biji kurma dari Madinah. Ini berarti pasukan Muhammad ada di daerah sini. Karena dia kirim utusan ke kota Mekah meminta segera diturunkan pasukan penuh untuk menjaga kafilah dagang mereka. Maka bergeraklah 1.300 dari kota Mekah untuk memberi pelajaran kepada Muhammad dan para sahabatnya. Dia sangka kafilah dagang Abu Sufyan ini seperti kafilah dagang Ibnu al-Hadrami. Kafilah dagang sebelumnya berhasil dihadang. Tapi itu tidak besar kafilah dagangnya. Ini kafilah dagangnya besar sekali. Tidak ada orang-orang kaya di Mekah kecuali punya saham di kafilah dagang Abu Sufyan itu. Maka berangkat dengan cepat kilat, persiapan dengan cepat kilat, 1.300 berangkat. Kita kasih pelajaran Muhammad ini. Qadarullah kafilah dagang berhasil mencari jalan lain dan selamat dari area yang dijaga atau yang di sana ada pasukan Nabi kita dan para sahabat. Maka dia kirim, ini pasukan Mekah sudah gerak nih, sudah gerak jauh dengan cepat gitu. Ya, kirim lagi surat baru dari kafilah dagang, sudahlah balik aja ke kota Mekah, nggak usah lanjutkan perjalanan ke Badar. Kenapa? Karena kami sudah selamat, kami sudah di posisi yang tidak mungkin dikejar lagi oleh Muhammad dan para sahabatnya. Nah, terjadi perselisihan di kalangan tokoh-tokoh Quraisy yang membawa 1.300 pasukan. Ada yang mulai mengusulkan, "Udahlah, kembalilah. Ngapain? Kita lanjutkan. Toh kalau seandainya kita lanjutkan ke Badar, Muhammad pasukannya di sana, kita akan bertemu saudara kita juga. Bertemu paman, bertemu dengan bapak, bertemu dengan keponakan, bertemu dengan saudara di medan tempur. Akhirnya kita pasti akan bunuh-membunuh. Udahlah, balik saja." Ya, termasuk alhamdulillah Bani Zuhra 300 pasukannya turun dibawa oleh Akhnas bin Syuraik. Dia, udahlah kalau kami putuskan kami balik, nggak ada gunanya lagi. Karena tujuan kita berangkat dari Mekah untuk menyelamatkan kafilah dagang. Kafilah sudah selamat, udah kami balik. 300 Bani Zuhra nggak ada yang ikut di perang Badar. Tinggal 1.000. Ini keinginan balik itu sudah menguat gitu. Sampai ada seorang tokoh mereka yang anaknya itu di barisan kaum muslimin, namanya Abu Hudzaifah. Bapaknya namanya Utbah. Dia kasih, orang-orang datang mengatakan, "Wahai Abul Walid, apa pendapatmu jika seandainya kita balik saja? Karena kan nggak ada gunanya juga." Ya, benar juga. Oke, sampaikan kepada semua pasukan, katakan saya pengecut, kita balik. Kalau ada orang-orang mengatakan, "Kenapa nggak berani lanjutkan?" Apa karena kita pengecut? Bilang, ya si fulan pengecut, kita bagus balik. Hampir semua pasukan itu sepakat untuk apa? Balik. Tapi komandan satunya, yakni Abu Jahal mengatakan, "Iya, kok balik? Tidak akan pulang kita. Kita lanjut perjalanan sampai ke Badar. Nanti di sana kita akan pesta 3 hari 3 malam. Kita
sembelih unta, kita undang masyarakat-masyarakat di daerah sekitar, kita datangkan biduan-biduan wanita untuk bernyanyi. Jadi biduan-biduan wanita itu dari zaman jahiliyah sudah. Kita panggil penyanyi-penyanyi itu untuk bernyanyi, menari di depan kita pesta ria selama 3 hari 3 malam, sehingga bangsa Arab tahu bagaimana pasukan kita dan mereka masih akan takut kepada kita selama-lamanya. Karena memang Quraisy itu dari dulu ditakuti oleh semua kabilah. Gak ada yang berani menghadapi pasukan apa? Quraisy. Di samping memang mereka adalah orang yang dimuliakan, sisi lain mereka pemberani di medan tempur. Kiranya Allah sedang menggiring mereka kepada lubang kematian. Ya. Taib. Tatkala Abu Jahal tahu beberapa tokoh memprovokasi untuk pulang, maka apa kata dia? Si fulan itu yang paling kuat untuk apa? Balik. Itu sebenarnya hanya 2 alasan, kata Abu Jahal. Pertama, anaknya di barisan Muhammad. Gak berani dia, kasihan dia melihat anaknya nanti mati gitu. Itu sebabnya. Yang kedua, dia dengar Muhammad dan para sahabatnya pemakan daging unta. Itunya pengecut dia. Sebenarnya Abu Jahal itu mengatakan demikian bukan tujuan untuk merendahkan, tapi ini untuk memanasi dia. Orang Arab itu kalau direndahkan, lebih bagus apa? Mati. Maka langsung terprovokasi ini tokoh kafir Quraisy ini, kemudian dia bangkit. Dia cela Abu Jahal, dia katakan besok ya kita akan lihat siapa yang paling pengecut di antara kita. Selesai. Karena tokoh-tokohnya sudah ditantang seperti itu dan udah kita maju saja, nanti kita lihat siapa yang pengecut. Akhirnya pasukan ini tidak jadi apa? Balik, melanjutkan perjalanan dan mereka akhirnya kalah total di perang Badar. Jadi penggembala unta, penggembala kambing itu watak tabiatnya apa? Berbeda. Orang yang hari-harinya makan daging dengan yang hari-harinya makan sayur itu beda. Bahkan yang hari-harinya makan ayam kampung dengan makan ayam itu beda. Ya, beda. Tengoklah ayam kampung gimana wataknya. Mentiku dia. Ya. Ayam putih gimana wataknya? Wah, terpengaruh kita dengan makanan ya. Apa yang kita konsumsi terpengaruh. Ya. Kalau dilihat nanti perbedaannya saat musim haji atau musim umroh, lihatlah itu. Negara-negara yang makanannya berbeda-beda. Kita akan lihat mental-mentalnya juga berbeda. Ya, ini subhanallah pengaruh makanan. Ya, pengaruh apa? Makanan. Saya teringat lagi itu sudah ya. Nanti lanjut nggak baca-baca hadis kita terkait dengan anak kenapa bisa menjadi mahram apabila disusui orang ibu susuan. Kan itu dalam Islam kan 5 susuan. Kenapa dia bisa jadi mahram 5 susuan? Mengalir di tubuhnya makanan air susu sang ibu itu menjadi darah daging. Jadi mahram dia. Makanya Nabi SAW perintahkan kita, diingatkan kalau ingin menyusukan anak kita ke orang lain, lihat keluarganya. Ya jangan sembarangan ya kan. Udah susukan aja. Keluarga perampok. Ngalir. Lebih jauh kita cerita bahwa tabiat kita ini mau tak mau pasti aliran dari ayah dan ibu kita. Enggak akan lari itu. Ya, enggak akan lari. Siapa kakek kita, siapa nenek kita, siapa ayah kita, siapa ibu kita, runut ke atas, ya begitulah gambaran kita. Kecuali kalau Allah bertakdir yang lain. Tapi secara umum itu akan berpengaruh. Makanya disebutkan Az-Zubair bin Awwam tatkala melihat anaknya Abdullah bin Zubair yang luar biasa itu, dia selalu berkata kepada orang-orang, kalau kalian nanti menikah, cari ya pasangan hidup yang bagus. Karena ini anakku ini setiap kali datang, aku teringat dengan kakeknya dari pihak ibu, Abu Bakar. Karena istrinya Zubair itu adalah Asma binti Abi Bakar. Mereka menikah, lahirlah Abdullah bin Az-Zubair. Ya, sehingga disebutkan bahwa
Setiap kali anakku ini datang, aku teringat dengan kakeknya dari pihak ibu. Mertuanya, siapa? Abu Bakar. Jadi mau tak mau ya yang mengalir di darah kita ini ya darah orang tua kita, tabiatnya dan sebagainya. Kecuali kalau Allah takdirkan yang lain. Makanya dulu guru-guru kita tatkala mengajarkan kitabun nikah ke kita, dia selalu mengatakan, mereka selalu ingatkan kita, waktu itu masih umur 3 aliyah ya, 3 SMA. Kalau kalian ingin anak yang soleh, bagus, solehkan diri kalian sekarang. Oh gitu Ustaz? Iya, mereka jelaskan. Oh, tapi susah juga jadi orang soleh kan. Sehingga apa yang terjadi? Ya mungkin dalam kehidupan kita akan melihat gambaran nyata di depan mata kita, anak kita sebagaimana kita dulu. Anak kita sebagaimana kita dulu. Makanya ya sudah, banyak berdoa, banyak istighfar, jangan putus asa dalam mengarahkan, selalu kata-kata baik selalu diucapkan. Karena tatkala kita lihat anak kita, sama dulu saya seperti ini. Cuman kadangkala dia lebih maju 2 langkah biasa. Karena peribahasa kita mengatakan guru kencing berdiri, murid kan biasa itu. Dalam artian dalam kehidupan seperti itu. Dia mungkin 2 langkah lebih maju dari kita. Begitu. Jadi ketika kita suruh anak kita sholat agak payah, dulu saya kayak gini, pasti di hati kita. Dulu saya kayak gini. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Tapi optimisnya kita, memang dulu saya seperti itu. Sekarang alhamdulillah saya tidak. Mungkin anak kita pada satu titiknya akan juga seperti kita, insya Allah. Jadi pesimis itu hilang. Pesimis itu apa? Hilang. Berharap baik. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi judul pembahasan pagi ini entah apa judulnya ya. Yang penting antum ingat saja, antum catat ya, semoga ada faedahnya. Kita masuk ke hadis 81. Untuk mau habis waktunya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu' min luhumil ibil. Dari Bara' bin Azib, beliau berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang berwudu dari atau setelah makan daging unta. Faqala tawadda'u minha. Berwudulah kalian setelah makan daging unta. Jadi ada perintah. Setelah makan daging unta wudu. Ya. Wa su'ila 'anil wudu' min luhumil ghanam. Beliau ditanya tentang berwudu kalau makan daging kambing. Qala la tatawadda'u minha. Jangan. Atau mungkin diartikan tidak perlu wudu setelah makan daging kambing. Ini berbeda ya. Makan unta diperintahkan wudu, makan kambing tidak. Ya, hikmahnya apa? Allah alam, sebagaimana saya sebutkan tadi. Mungkin ada unsur-unsur yang memang harus dinetralkan dengan apa? Dengan air ya. Ya, harus dinetralkan dengan air. Tapi kalau yang lainnya tidak. Ya. Kemudian terkait dengan hukum ini, para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Kalau kita lihat ya dari apa yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di akhir daripada penyebutan riwayat, beliau mengatakan ini adalah perkataan wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Berwudu setelah makan daging unta. Jadi kalau kita kembali kepada mazhab fikih, ini mazhabnya Imam Ahmad, ini Hambali. Yang berpendapat berwudu setelah makan daging unta, ini adalah pendapatnya mazhab Hambali. Karena kalau kita lihat buku-buku fikih mazhab Hambali, mereka memasukkan pembatal wudu adalah makan daging unta. Kemudian beliau berkata, wa qad ruwiya an ba'di ahli al-ilmi min at-tabi'in wa ghairihim annahum lam yarawu al-wudu'a min luhumil ibil. Wa huwa qawlu Sufyan ats-Tsauri wa ahli al-Kufah. Dan diriwayatkan dari sebagian para ulama dari kalangan tabi'in dan yang lainnya, mereka tidak berpendapat harus wudu setelah makan daging unta. Dan kalau kita runut ke fikih mazhab, tidak batal wudu setelah makan daging unta, ini mazhab jumhur. Mazhab apa? Jumhur ulama. Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah. Jadi jumhur mengatakan tidak apa? Batal. Imam Ahmad mengatakan batal.
Kok bisa ya ada hadisnya terjadi perbedaan? Mungkin kita berpikir demikian. Jadi perbedaan para ulama itu bisa disebabkan tidak sampainya hadis kepada mereka, karena zaman itu tidak seperti zaman kita. Kalaupun sampai, mungkin ulama yang tidak berpendapat dengan hadis tersebut menganggap hadisnya lemah. Hadisnya sampai, mereka tahu. Nabi ditanya, berwuduklah kata Rasulullah setelah makan daging unta. Ini hadisnya ada, tapi menurut ulama hadisnya tidak sahih. Karenanya isyarat dari Imam Tirmidzi demikian. Hadis yang paling sahih dalam bab ini adalah dua hadis. Hadis Bara bin Azib dan Jabir bin Samurah. Paling sahih. Berarti riwayat-riwayat yang lainnya ada apa? Masalah dari sisi kesahihannya. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, kata beliau, kalau ada hadis perintah berwudu setelah makan daging unta, hadisnya sahih kata beliau, maka aku berpendapat dengan pendapat itu. Tapi beliau menganggap hadisnya tidak sahih. Ya, jadi Allahu a'lam, ini ada dua pendapat. Ya, terkait dengan apakah makan daging unta membatalkan wudu atau tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak batal. Tapi sekali lagi alhamdulillah daging unta ini bukan makanan pokok kita. Jadi enggak terlalu susah. Tapi kalau menjadi bahan makanan pokok ini susahnya. Wudu terus. Ya kalau sekali-sekali makan daging unta ya sudah wudu saja. Ya, tapi intinya ada khilaf di kalangan para ulama. Terkait dengan hikmah tadi kita sudah sebutkan, dan ingat hikmah tadi tidak dalam banyak contoh tidak menjadi patokan hukum. Jangan sampai kita tidak tahu hikmah, kita tak mau melaksanakan hukum tadi. Atau kita tahu hikmah, akhirnya hukum tadi bisa berubah. Karena banyak sekali dalam perintah dan larangan yang kita tidak tahu apa hikmahnya. Wanita haid diperintahkan mengqadha puasa, tapi tidak mengqadha salat. Kenapa? Padahal salat itu kan tiang agama, salat itu yang paling utama. Tapi yang diperintahkan untuk mengganti kok cuma puasa, salatnya tidak. Ini ditanyakan kepada Aisyah, ibunda kita Aisyah, oleh seorang wanita. Ya ummul mukminin, mabalul haid taqdis shauma wa la taqdis shalah. Ya ummul mukminin, kenapa kita wanita haid mengqadha puasanya tapi tidak mengqadha apa? Salatnya. Apa jawaban Aisyah? Aharuriyatun anti? Kau punya paham sesat ya? Penganut paham sesat ya? Ya, itu pertanyaannya. Karena orang yang seperti ini biasanya ini ada faktor pemahaman yang menyimpang. Maka dia mengatakan, tidak, saya wahai ibunda, saya ini hanya bertanya. Ya, maka apa kata Aisyah? Beginilah kami di zaman Rasulullah. Ya, itu memang sudah praktek dari syariat seperti itu. Kami haid di zaman Rasulullah, Nabi perintahkan kami mengqadha puasa dan tidak perintahkan kami qadha. Sudah sami'na wa ata'na saja, enggak usah bingung-bingung. Nanti kita mikir juga, subuh kenapa 2 rakaat? Zuhur 4 rakaat, maghrib kok 3 gitu. Oh, karena subuh bacaannya apa? Panjang. Oh, berarti kalau bacanya pendek 4 rakaat jadinya. Karena mayoritas subuh sekarang apa? Pendek-pendek. Itu Allah yang menentukan. Kita hanya apa? Ikuti, jalankan. Kita hanya jalankan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wanita pakai jilbab, pakai cadar? Oh, di sana panas sekali. Di tanah Arab itu panas. Nah, harus ditutup dia, kalau enggak rusak kulitnya. Ya kalau tempat dingin buka gitu. Ya, kan enggak seperti itu. Sami'na. Ini banyak orang yang seperti itu pemahamannya. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kita baca Al-Qur'an, diperintahkan pakai jilbab wanita, pakai jilbab, selesai. Tidak menyoal cuaca dan sebagainya. Emangnya Allah tidak tahu cuaca di bumi yang Dia ciptakan sehingga kewajiban jilbab hanya untuk di daerah panas untuk menutupi kulit mereka, kalau daerah dingin buka-bukaan? Nggak bisa.
Ini kita bacakan tadi ayat, tidak ada ucapan yang pantas diucapkan bagi orang beriman tatkala diseru kepada Allah dan Rasulnya kecuali mengatakan sami'na wa ta'ana. Ya, sami'na wa ta'ana. Maka lahumul khiyarah min amri. Tidak ada pilihan yang lain dalam urusan mereka kalau Allah dan Rasulnya sudah apa? Tentu. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya hikmah terhadap sebuah hukum ini tidak kemudian merubah hukum tadi. Kalau kita tahu hikmahnya, alhamdulillah, menenangkan jiwa kita. Tapi jangan sampai hikmah tadi akhirnya merubah sebuah apa? Hukum. Baik. Sebenarnya perlu disempurnakan dengan antar hikmah dengan illah. Itu dalam usul fikih ya. Ada hikmah, ada illah. Kalau illah bisa merubah hukum. Tapi kalau hikmah tidak bisa apa? Merubah hukum. Ini kalau saya kasih contoh lagi panjang deh jadi. Hikmah illah itu banyak orang tidak paham, sehingga kadang-kala hikmah itu diposisikan seperti apa? Illah. Illah itu adalah sebab yang dengannya hukum ada. Itu illah. Ya. Para ulama mengatakan illah itu akan berjalan dengan hukum. Apabila illah ada, hukum ada. Apabila illah tidak ada, hukum tidak ada. Ini kajian usul fikih ya. Taib, bab ke-61. Kita sempurnakan ya sehingga dua judul ya, atau 3 judul sampai 62 karena pembahasannya sama terkait dengan perintah wudu setelah menyentuh kemaluan. Ini ada banyak hadis beliau bawakan 82, 83, 84, 85. Ini satu pembahasan bab hadis ke-85 masuk dalam bab 62 babu maja fi tarkil wudu min masjid dakar. Bab riwayat yang mengisyaratkan tidak lagi diperintahkan wudu ya tatkala menyentuh apa? Kemaluan. Jadi yang pertama beliau akan bawakan hadis ada perintah berwudu setelah kita menyentuh apa? Kemaluan. Hadis yang pertama dari Busrah binti Safwan. Busrah binti Safwan, nomor hadis 82. Rasulullah SAW bersabda, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa." Siapa yang menyentuh kemaluannya maka tidak boleh salat sampai berwudu. Sehingga para ulama memasukkan pembahasan menyentuh kemaluan masuk dalam pembahasan hal-hal yang membatalkan apa? Wudu. Jadi membatalkan wudu, satu tidur, satu buang angin, satu buang air besar, satu ini terus sampai masuk dalam pembahasannya adalah menyentuh apa? Kemaluan. Karena ini riwayat seperti ini menyebutkan man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa. Kemudian nomor hadis 83 ini hanya perubahan dari sisi sanadnya saja ya. Dari lafaznya kurang lebih sama dari hadis Busrah binti Safwan radhiyallahu taala anha. Kemudian berikutnya pembahasan nomor hadis 84 juga terkait dengan sanad ya, terkait dengan sanad. Kemudian beliau berkata wa huwa qaulu ghairi wahidin min ashabin nabi wa tabi'in wa bihi yaqulu al-Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ini adalah pendapat yang diucapkan atau yang dikatakan oleh banyak daripada sahabat Nabi, tidak satu dari sahabat Nabi, begitu juga tabi'in, dan ini adalah pendapat yang disebutkan Imam Auza'i, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Artinya menyentuh kemaluan termasuk membatalkan apa? Wudu. Kemudian beliau menyebutkan perkataan yang lainnya atau pendapat yang lainnya bahwa sebagian ulama berpendapat menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Ya, mereka menganggap bahwa hadis Busrah binti Safwan ini tidak sahih. Ya, tidak sahih. Kemudian masuk ke bab 62 nomor hadis 85. Ini yang kemudian mengisyaratkan bab apa yang telah datang bahwa menyentuh kemaluan tidak lagi membatalkan apa? Wudu. Dari Talq bin Ali Al-Hanafi dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang menyentuh kemaluan, wa hal huwa illa mudghatum minhu au bad'atum minhu.
Jadi disebutkan bahwa dia tidak perlu wudu karena kemaluan itu hanya bahagian daripada tubuh. Sama kita menyentuh telinga, menyentuh hidung, menyentuh tangan, menyentuh kaki, menyentuh jari jemari, menyentuh kepala, itu tidak batal wudu. Begitu juga menyentuh apa? Kemaluan. Itu tidak juga membatalkan wudu. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak batal wudu. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan menyentuhnya dengan syahwat ini yang membatalkan wudu. Ada pendapat demikian. Masud dzakari bisyahwah, menyentuh kemaluan dengan syahwat ini membatalkan wudu. Tapi kalau tidak dengan syahwat, maka ini sama seperti menyentuh anggota tubuh yang lainnya. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faedahnya. Kita cukupkan pembahasan kita, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab ke-63, nomor hadis 86, terkait dengan bab tidak lagi diperintahkan berwudu minal qublah. Minal qublah. Qublah itu mencium. Mencium istri maksudnya. Ya, jadi Rasulullah SAW itu kadangkala ya, tatkala beliau hendak berangkat ke masjid, beliau mencium istrinya terlebih dahulu. Ya, ini apa istilahnya? Bentuk romantisnya siapa? Rasulullah kepada siapa? Istri-istrinya. Kalau kita sebelum sholat tampar dulu ya. Tapi subhanallah. Ini nanti kita kaji pada pertemuan akan datang, bahwa bab ke-63, bab tarkil wudu minal qublah. Bab tidak lagi berwudu dari mencium istri. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Dan yang belum menikah kayaknya nggak cocok juga dengar kajian ini. Taib kita. Tapi yang belum nikah jangan gara-gara saya ucapkan itu besok nggak hadir ya. Hadir saja, karena ada pembahasan yang lainnya. Mungkin kalau pembahasan hadis ini tutup telinga saja atau pura-pura nggak tahu. Ya, pura-pura nggak tahu. Nanti di pembahasan yang lainnya baru perhatikan lebih maksimal. Baik, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah SWT berikan faedah atas apa yang kita sampaikan, dan semoga Allah SWT memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki amal ibadah kita. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.